Lindu sang Raja Jin tampan itu berkata, "Jangan takut kepadaku Kinan, aku hanya ingin berteman denganmu, aku hanya ingin kau melupakan kesedihanmu." Aku dengan gemetar lalu bertanya, "Kau tahu kesedihanku?" Lindu tiba-tiba tersenyum, lalu berkata, "Kita ini sama Kinan." "Sama apanya?" tanyaku pada heran pada Lindu. "Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, bedanya kau terlahir dari bangsa manusia, sedangkan aku dari bangsa jin. Makanlah buah apel ini," ucap Lindu sambil menawarkan apel yang diberikannya kepadaku. Aku hanya bisa berterima kasih sambil terdiam ragu untuk memakannya, tapi Lindu meyakinkanku jika buah-buahan di alamnya sama dengan yang di alam jin rasanya dan jika tidak percaya, aku disuruh mencicipinya. Tiba-tiba Lindu lalu berkata, "Kau bisa menceritakan keluh kesahmu kepadaku, aku siap mendengarkannya." Tatapan Lindu yang mempesona, membuatku yang sedang galau akhirnya terhipnotis dan menceritakan keluh kesah kehidupanku dan keluargaku. Air mataku tak terbendung lagi, hingga tak sengaja aku bercerita sambil menangis dalam pelukan Lindu. Kenyamanan ini membuatku sampai tertidur. Anehnya saat aku bangun, aku sudah berada di belakang rumah di kursi panjang di bawah pohon nangka. Saat aku bangun, ayahku menyiramku dengan air 1 ember. Bapak marah dan mengataiku kerjaannya cuma tidur dan tidur. Dan bapak marah merasa malu dihina warga katanya gara-gara aku yang gagal menikah dengan Mas Wira, hingga membuat keluarga kami dihina warga sekitar. Padahal ini semua jelas kesalahan bapak karena meminta mahar yang tidak-tidak serta menyebar omongan ke warga bahwa dirinya akan mendapat mahar 50 juta dan motor serta bakal jadi kaya besanan dengan juragan kaya. Selepas memarahiku, bapak pergi ke tempat biasanya ngopi di warung. Yang tak kutahu, ternyata Lindu dari kejauhan memperhatikanku dengan rasa kasihan padaku. Besoknya, pagi-pagi bapak yang ditemukan ibu tertidur di kursi depan rumah ternyata sedang sakit keras akibat dari tak tahan mendengar hinaan kepada Pak Hasan yang terlalu banyak omong saat bakal menikah dengan juragan kaya tapi gagal. Bapak marah-marah di rumah minta dibawa ke dokter, tapi kami sadar tidak punya uang untuk ke dokter. Bapak malah marah mengatai ibu katanya ibu bodoh dan tolol serta dianggap istri tidak berguna bukannya dibawa ke dokter malah ceramah gak ada duit. Bapak bahkan sampai hati berkata, "Kinan pergi jual diri atau apalah, dasar tidak berguna, nyesal aku punya anak seperti kamu." Aku lalu berani berkata, "Aku juga menyesal dilahirkan menjadi anak bapak yang pemalas dan tidak mau bekerja, apa bapak gak malu bicara seperti itu?" Bapak yang membuatku kecewa. Akhirnya aku memilih pergi ke hutan, menemui Lindu. Aku lalu memanggil Lindu, kulimpahkan semua keluh kesahku pada Lindu sambil menangis lalu berkata, "Aku lelah hidup seperti ini Lindu, apa salah menjadi miskin?" Lindu lalu memelukku hingga aku merasakan kehangatan dan kenyamanan, lalu dia menyemangatiku bahwa aku perempuan yang kuat. "Kenapa duniamu membuatku nyaman Lindu?" tanyaku menatap kedua mata Lindu. "Duniamu jauh lebih nyaman Kinan," jawab Lindu. Aku bilang bahwa aku sangat senang di istananya apalagi belum pernah melihat tempat sebagus ini. Lalu aku pun mulai mengantuk dan Lindu menyuruhku tidur. Lindu membiarkanku tertidur di lengannya, sangat nyaman rasanya. Setelah tertidur, lagi-lagi ketika terbangun, aku berada di belakang rumah. Hampir setiap hari sepertinya aku ke hutan menemui Lindu. Malang tak bisa dibendung, tiba-tiba besok siangnya, bapak yang sakit keras dan sedang tertidur, mencoba dibangunkan ibu tapi tidak bangun-bangun. Ternyata, bapak sudah tidak bernafas lagi. Kami tidak menyangka kepala keluarga yang selama ini menjadi beban telah meninggal dunia. Pemakaman bapak hanya dihadiri orang beberapa warga saja yang membantu, apalagi kami keluarga yang miskin, tidak bisa memberi apa-apa pada warga yang membantu proses penguburan bapak. Ketika sedang berduka, entah ada angin apa yang datang, tiba-tiba Citra dan Wira si calon suamiku yang gagal kunikahi datang dengan sombong ke rumahku. Citra dengan sombongnya melempar amplop berisi uang kepadaku lalu berkata, "Ini mana tahu butuh duit buat makan." Aku sontak berkata, "Bawa uangmu kembali, kami tidak butuh." Citra berkata, "Sombong banget, rumah mau roboh aja sudah belagu menolak pemberian orang lain." Ibuku langsung berkata, "Begitu tinggi kesombonganmu sampai kau tidak bisa menghargai orang yang sedang berduka. Apa gunanya kau sekolah selama ini?" Aku menatap Wira dengan kebencian amarah dan dendam menjadi satu lalu berkata, "Sebagai seorang suami, seharusnya kamu bisa mendidik istrimu agar dia lebih sopan kepada orang yang lebih tua." Wira pun lalu mengajak Citra pergi. Aku yang masih merasa sakit hati lalu berlari pergi ke hutan untuk menemui Lindu.
Lindu bertanya aku kenapa, meski jelas dia pasti sudah tahu aku kenapa. Aku langsung memeluknya dan sambil menangis aku menumpahkan keluh kesahku. Saat aku berkeluh kesah, tiba-tiba Lindu berkata, aku telah jatuh cinta padamu Kinan. Sontak aku dibuatnya terpaku. Dia lalu berkata, andai kau bersedia menikah denganku, maka aku akan memberimu harta kekayaan. Aku lalu berkata, kita berasal dari dua alam yang berbeda, bagaimana bisa kita akan menikah? Lindu lalu tersenyum menatapku dan berkata, menikahlah denganku Kinan, apapun yang kau minta maka akan kukabulkan. Perkataannya menghipnotisku lalu aku pun berkata, baiklah. Lindu lalu tersenyum mendengar jawabanku dan kembali memelukku sambil berkata, bersamaku tidak akan kubiarkan orang lain menginjak harga dirimu dan keluargamu. Aku akan membantumu membalaskan dendam kepada mereka yang menyakiti hatimu.